Oke, kembali lagi bersama saya di sistem tersebar ya. Kita kali ini, perkenalkan nama saya Zaki Muhammad Yusuf, NPM 1194069. Ya, kali ini kita akan membahas Docker ya, dari mata kuliah sistem tersebar. Oke, apa sih itu Docker dan apa kegunaan serta juga apa kelebihannya? Oke, langsung saja. Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi yang dan keamanan yang memadai, memungkinkan kamu untuk menjalankan banyak kontainer di waktu bersamaan pada host tertentu. Docker ini diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes pada acara PyCon. Nah, beberapa bulan setelahnya, secara resmi diluncurkan, tepatnya pada tahun 2014, menjadi Docker menjadi sangat populer di kalangan developer luar negeri, tapi belum terlalu populer di Indonesia. Fitur-fitur Docker, ya. Nah, yang pertama itu, ini ada beberapa nih fitur Docker. Oke, yang pertama, Docker Engine ia menggunakan untuk membuat image dan kontainer. Habis itu Docker Hub, selanjutnya adalah Docker Hub. Ia adalah registry yang berisikan kumpulan dari image-image dan menggabungkan Docker Hub ini. Kamu dapat menghubungkan image hub berbeda dengan Docker Engine hanya membuat image. Lalu Docker Compose, salah satu fitur unggulan yang berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer atau bisa disebut multi kontainer sehingga dapat menghemat banyak waktu. Lalu selanjutnya Docker for Mac. Nah, untuk fitur ini kamu pasti juga tahu dari mana fitur ini memungkinkan pengguna Docker menjalankan kontainer pada sistem operasi Mac. Atau mungkin juga yang iOS gitu, yang menggunakan MacBook atau mungkin ya pokoknya produk-produk dari Apple ya. Jadi itu ada Docker for Linux. Nah, di sini sama seperti fitur sebelumnya, untuk fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk menjalankan kontainer pada sistem operasi Linux. Nah, lalu Docker for Windows, fitur ini sudah pasti fitur paling banyak digunakan dibanding fitur-fitur lain Docker for Windows. Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk menjalankan kontainer pada sistem operasi Windows. Nah, kelebihannya dalam penggunaan di Docker memiliki beragam manfaat atau kelebihan yang menjalankan populer di kalangan developer. Berikut adalah beberapa kelebihannya. Memiliki konfigurasi yang sederhana. Docker memiliki konfigurasi yang cukup sederhana dan dapat kamu sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi sedang kamu kembangkan. Hanya dengan menentukan beberapa kode, ia membuat environment sendiri yang berbeda pada environment dari server utama. Tingkat keamanan yang baik. Docker memiliki tingkat keamanan yang baik. Ia akan memastikan aplikasi sedang berjalan tidak mengaruhi kontainer. Setelah itu, ia juga memiliki fitur keamanan seperti pengaturan OS host mount dengan hak akses read only hingga akan mengubah konfigurasi apapun kecuali yang Anda memiliki akses secara penuh. Nah, lalu dapat dijalankan dengan beberapa platform cloud. Gitu, salah satu penyebab Docker banyak diminati oleh perusahaan adalah ia dijalankan oleh beberapa platform cloud. Dengan begitu penggunaannya akan lebih fleksibel dan melakukan porting aplikasi. Nah, dapat melakukan debugging. Nah, kelebihan ini sebagai berikutnya adalah dapat melakukan debugging dengan waktu yang dibutuhkannya juga tergolong cepat, yakni sekitar 1 menit saja untuk melakukan proses debug sandbox. Nah, dapat digunakan dengan pada berbagai sistem operasi. Sebelumnya kamu mengetahui fitur Docker yang berjalan di sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Hal ini tersebut akan memudahkan pengguna dari fleksibilitas. Jadi apa itu Docker? Kesimpulannya adalah ini. Layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan aplikasi dalam suatu lingkungan terisolasi dan yang disebut dengan kontainer. Nah, dari kelebihan yang sudah dijelaskan di atas, bisa disimpulkan bahwa Docker dapat membantu meningkatkan produktivitas dari developer dalam membuat perangkat lunak yang berkualitas. Jadi itulah
pembahasan kali ini. Oke, selanjutnya kita sekarang jalankan Docker. Yang pertama-tama kita harus menginstal dulu ya. Setelah menginstal Docker, jadi seperti ini ya. Install. Nah, di sini ya Docker. Nah, kebetulan nah kita juga harus menginstal WSL2 backend-nya. Jadi ini kan berjalan kan di Linux, jadi kita WSL harus diinstal dulu. Di download WSL-nya, diklik. Nanti nih di sini nih download install the Linux kernel update package. Nah, ini diklik. Bentar dia akan mendownload filenya seperti itu. Oke. Nah, lalu saya juga di sini mendownload Docker Linux Mint. Nah, di sini saya juga mendownload Docker pada Linux Mint ya, karena di sini saya punya VirtualBox juga gitu. Nah, jadi kita step by step ya. Oke, yang pertama kita buka Dockernya dulu, kita jalankan. Nah, oke, sekarang kita akan menjalankan Dockernya ya, sampai benar-benar muncul ininya ya. Nanti setelah kita running, ntar kita minimize aja. Lalu kita akan lanjut ke Visual Studio Code ya untuk melakukan apa namanya pengkodingan gitu kan istilahnya lah. Istilah kita akan melakukan Docker Compose ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke codingan ya. Jadi yang pertama kita buat Docker compose.yaml. Nah, di sini kita harus menuliskan version yang spesifik gitu. Jadi di sini saya menggunakan version 3.9. Lalu di sini kita menggunakan service itu php strip -env, lalu di bawahnya build. Nah, di sini jangan lupa pakai titik ya. Gitu, agar dia auto build. Lalu untuk di volumes, nah volumesnya ini kita juga pakai titik dan src itu agar di sini dia bisa nge-search file mana atau directory mana itu. Nah, jangan lupa juga nanti install Docker Compose di ini ya, apa namanya, di aplikasi sini gitu, di Word di apa di si Visual Studio Code-nya ini. Lalu untuk portnya di sini saya menggunakan 8080. Nah, lalu untuk di sini Docker filenya di sini juga ditulis di komen tulis sintaksnya from PHP 8.0 karena saya menggunakan PHP 8.0 ya. Dan di sini yang dibutuhkan hanyalah Apache ya. Jadi dash Apache di sini untuk workflow-nya disamakan kayak yang ada di Docker Compose sini ya. Nah, lalu untuk run di sini Docker PHP ext install MySQLi. Lalu jangan lupa juga di sini buat file src ya. Nah, di sini itu index.php. Nah, di sini saya PHP sederhana ya untuk menampilkan saja di sini. Welcome to Docker Zaki Docker. Oke, sekarang coba kita jalankan dengan komennya di sini Docker Compose up minde ya. Oke, lalu kita enter saja up. Nah, sekarang dia akan ngerunning kontainer yang telah dibuat ya. Lalu setelah lalu kita Docker Compose up build, up dash build ya. Nah,
Dia akan berjalan ini. Nah, lalu nanti setelah ini eh, selesai ya, lalu sekarang kita coba buat kita buka di sini. Oke, setelah tadi dijalankan kita buka di sini di Google Chrome ya. Nah, sekarang coba kita ketikkan localhost ya, tanpa kita harus menjalankan si MySQL-nya dan apa aja ya tadi ya, karena dia autoran. Ketika kita sudah kita menuliskan script pada file dockernya tadi, docker file, dan juga docker compose.yml, dan kita run, dia otomatis akan jalan. Kita localhost dari sesuai portnya tadi 8000. Udah ya, jalan. Welcome to Zaki Docker. Oke, kurang lebihnya sekian itu saja video presentasi tugas sistem tersebar ini pada materi Docker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.